Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Ya, gua adu sendirian. Sekarang gua sendirian. Temen gue yang satu laginya belum datang. Janjian sih jam 1, cuma sekarang udah jam berapa dia belum datang. Ya nggak apa-apa lah, gua mulai aja. Soalnya kali ini gua mau ngobrol tentang pengalaman. Pengalaman ini ya tentang, lu lihat lah sekeliling gua nih. Alam banget kan. Nah, gua mau nanya-nanya tentang pengalaman orang yang pernah punya pengalaman di alam gitu. Ya mungkin kan kalian-kalian nih yang pernah ke alam atau pengen ke alam, biar tahu duluan pengalaman ceritanya ke alam itu seperti apa. Ke alam tuh maksudnya gimana sih? Ya contoh kita ke hutan lah, ke gunung, pokoknya yang alam-alam. Nah kali ini gue sama teman gue, dia ini pengalamannya kebanyakan di gunung. Ntar kita tanya-tanya, kalau ke gunung itu persiapannya sampai ke pulang ke rumah itu apa aja gitu. Dan nanti teman-teman yang nonton tahu informasinya yang mungkin baru pertama kali mau naik gunung, biar tahu ceritanya persiapannya apa aja dulu. Kita tanya sama dia. Oke, langsung aja kita ngobrol sama orangnya. Ya kenalin, ini teman gue namanya Nugraha Adi, cuman biasa dipanggil nama-nama tongkrongan. Cimeng, dipanggilnya Cimeng, tapi bukan yang itu ya. Nah, kali ini gue mau nanya-nanya nih sama lu. Kan gue setiap mau datang ke teman-teman gue nanya tentang pengalamannya nih. Terakhir gue ke teman gue, dia nyeritain pengalaman dia punya usaha ternak ikan dia. Oh, yang video lo yang kemarin Nah, ya? nonton kan lu? Nonton lah. Nah, masa nggak nonton? Nah, gue sekarang nanya sama lu, pengalaman lu. Kira-kira lu punya pengalaman apa? Katanya lu kan sering naik gunung tuh. Kira-kira nih, kalau naik gunung itu awal-awal persiapannya gitu, yang misalnya gue nggak pernah sama sekali, gue pengen naik gunung ceritanya. Nah sebelum lu ceritain, lu kasih tahu persiapannya apa aja. Lu pernah kemana aja dah? Siap. Gunung apa aja lu ceritain coba. Oh, pas banget ya berarti alam-alam gini. Iya loh, daun-daun begini emang ngomongin alam kita. Tapi sorry nih, gue sendiri biasa kan di video-video sebelumnya ada yang si PA, ada bayangan gitu kan. Siap. Baca. Oke, tapi kalau gue nih cuma suka aja, bukan pecinta alam, bukan orang yang sering naik gunung, tapi punya kesukaan terhadap alam aja. Kepengenan juga mengeksplor ya. Kayak menikmati aja alam gitu. Nah, kalau pernah kemana aja, yang pertama kali gitu gue pernah ke Gunung Lembu. Iya, ada iklan. Ke Lembu. Pernah ke Gunung Lembu. Gunung Lembu itu ada di Purwakarta. Kan waktu itu sama lu juga. Iya, waktu itu pertama kali sama lu juga. Lembu gue ikut. Gue juga pernah ke gunung soalnya. Gue pertama bukan gunung ini ya, satu Munara. Ini pertama kali gue yang namanya ke bukit. Munara itu adanya di Parung, di Bogor. Tingginya itu nggak tinggi-tinggi amat, ya setengah lah dari gunung-gunung yang pemula. Tapi Munara itu buat pemula bagus sih. Lokasinya ada di Parung. Kalau mau ke sana maps aja. Parung dekat sih, di daerah Parung tuh udah nggak jauh. Pokoknya pasar Parung itu ke kanan, ikutin jalannya itu udah Munara. Pertama Munara, terus ikut dia ke Lembu. Di Jogja waktu itu ke Merbabu, cuman nggak naik, cuman di kakinya doang gue ngopi-ngopi. Nah di situ gue dulu cuman lewatin gitu jalur Merbabunya. Dingin di sana. Terus kayaknya udah itu doang. Sama satu gunung di Madura, namanya Gunung Geger. Itu bukan gunung sih dibilangnya, tapi orang sana bilangnya gunung. Oke. Pertama kali gue ke Purwakarta tadi, di Lembu, Lembu. Purwakarta, yang bareng lu kita rame-rame itu. Itu masih zamannya sekolah. Nah, mulai dari situ ngerasa capek banget. Capek nggak lu menurut lu waktu itu? Capek, namanya gue pertama kali yang tingginya segitu. Capek kan, pasti capek. Mana hujan juga kan waktu itu. Capek, hujan, belum pernah naik gunung, nggak banyak persiapan. Nah, ini nanti kita omongin nih yang tadi tentang pertanyaan lu. Iya. Dari Gunung Lembu, gue masuk ke gunung mana ya kedua ya? Oh, gue langsung ke Merbabu. Gue ke Merbabu sampai atasnya nih. Jogja dong tadi. Iya benar. Bukan Jogja, dia adanya di Magelang. Dia adanya di Magelang, di Solo. Magelang ke Solo. Dia tapi gue liat jalurnya jalur Solo. Oh, jalur Solo. Ada via Solonya. Merbabu, habis dari Merbabu gue ke Ciremai. Ciremai itu adanya di Cirebon. Ciremai, terus gue masuk ke Gunung
Slamet. Gunung Slamet di Cirebon juga. Gunung Slamet ada di Jawa Tengah. Di Kuningan Itu kan? bukan. Gunung Slamet tuh ada di mana ya? Oh gue salah kan, so tau gue. Geografisnya gue nginget lah. Tapi Pokoknya ada Gunung Slamet ya. Gunung Slamet. Gunung Lau, pengalaman yang paling nanti gue banyak ceritain Gunung Lau. Lau. Nanti udah gue ceritain belakangan. Oke, siap. Berarti gue tanya dulu. Tadi kan kita ngomongin kalau ke gunung tuh persiapannya tuh banyak ya. Apalagi kalau misalnya kondisi lapangannya tuh hujan. Jangan ngomongin hujan dulu. Hujan kadang-kadang kan tiba-tiba tuh. Cuaca walaupun mendung itu belum tentu kan hujan. Nah, cuman sedia payung sebelum hujan. Siap. Nah, jadi persiapannya itu apa aja dah? Nah, pertama yang harus dipersiapkan fisik. Udah pasti Dari rumah fisik. mah doa dulu kali ya. Iya benar. Pertama Minta doa orang yang tua paling penting itu izin sama orang tua. Karena kalau bagi gua, kalau lu nggak dapet izin orang tua, mending jangan naik gunung dah. Soalnya Kenapa? berbahaya. Gua pernah ngalamin, nanti gua ceritainnya. Iya. Izin orang tua tuh wajib banget, karena kita namanya main ke alam, nggak ada sinyal, bukan lingkungan kita. Apalagi kita juga yang bisa terbilang barulah ke alam itu. Itu jadi izin orang tua tuh biar orang tua ngirim doa. Nanti terus kita kabar-kabaran terus di mana-nya. Habis dari udah dapet izin orang tua, baru kita masuk ke persiapan fisik nih. Nah, dari persiapan fisik ini kenapa sih lo harus punya persiapan fisik? Biar nggak terjadi yang namanya kecapean, nggak jadi namanya nanti kesleo, kram. Biasanya tuh banyak-banyak pendaki-pendaki gunung atau orang-orang yang naik gunung tuh di tengah jalan pakai tato di Kaki. mana di betis nih, pakai di betis, terus banyak lagi ngeluh di sininya pegel. Itu karena mereka kurang persiapan fisik aja. Nah, kayak contohnya apa? Minimal banget jogging. Sebelum naik ya. Jogging setiap sebelum naik ya. Amin. Iya, jadi persiapan kurang lebih ya hamin seminggu lu udah banyak-banyak ngelatih Latihan badan lu biar nggak kaku lah. Paling pertama itu jogging. Kenapa sih jogging? Karena nanti bakal mempergunakan banyak otot kaki. Kalau naik ya. Kalau turun sih enggak. Kalau turun itu juga yang bikin pegel Liu. Karena kalau misalkan kita lebih enak naik daripada turun. Lebih enak naik daripada turun. Turun Kalau naik kan tuh kita bebannya berat. kelihatannya berat kan? Kita kan bawa tuh apa tuh? Betul. Carrier lah namanya. Cocok nih. Anak gunung banget nih dia nih. Pernah minjem soalnya. Pernah nih dia nih. Nah, tapi kalau kita turun, nahannya Diu yang sakit Diu. Nahannya karena kalau naik kan kita bisa ngontrol kan. Maksudnya kita kalau capek kita tuh stop gitu kan. Nah, kalau turun apalagi gunung-gunung kayak Gunung Slamet, Gunung Semeru yang notabene pasir. Nah, itu lu pegel di tumit. Nahan, pegel di tumit, pegel di jari, bahkan ada yang lecet kukunya, lecet jarinya, itu karena ya nahan. Jadi persiapan fisik itu udah wajib banget, jogging, kayak push up. Pokoknya ibaratnya lu harus ngelatih badan lu untuk siap beraktivitas biar nggak kaget. Yang biasanya kaum rebahan nih. Nah, udah lama rebahan, lu pengen naik gunung, harus nih. Jangan rebahan tiba-tiba pengen ikut temenin naik gunung. Cocok. Yang tadinya rebahan di rumah, jangan sampai rebahan di gunung. Nah, Itu ngerepotin orang. Tuh. Ya rebahan di gunung ya kecapean. Ya, Ntar tepar di jalanan, di trekking. ya walaupun anak gunung itu temen kelihatan solidnya pada saat naik gunung. Betul. Bener gak? Bener banget. Kalau lu mau ngeliat kepribadian temen lu, ajak temen lu naik gunung. Itu harus banget. Nah tadi udah fisik, latihan fisik. Persiapan berarti fisik H-7 lah minimal tuh ya. Iya. Minimal H-7 biar terbiasa buat beban otot-otot kita nih, terbiasa ngangkat beban. Maksudnya nahan beban. Beban apaan sih? Pertama badan kita pada saat kita nggak bawa apa sih namanya? Carrier. Barang-barang. Barang-barang. Apalagi tambah barang-barang. Tas yang carrier itu tingginya kan ada 18 liter ya kalau nggak salah. 80 liter 80, tuh. bahkan lebih lah sampai 80 liter berarti setara sama berapa kilo? Tergantung dari bawahnya tuh kan ada yang punya air, tenda. Itu pokoknya kayak lu ngegendong orang lah selama perjalanan. Cuman hebatnya tas carrier itu di desainnya walaupun bawahnya banyak, walaupun berat, tapi style nyaman. Iya, di stylenya nyaman. Soalnya dia di sininya itu kayak dia meluk gitu. Kalau ransel biasa kan cuman ini doang narik. Nah kalau carrier di sininya tuh kayak ditahan, jadi nggak terlalu banget bebannya ke bawah, tapi ditahan di perut sini. Itu sih yang gue tahu. Nah tadi udah fisik. Setelah fisik misalnya kita udah mau berangkat. Kita persiapan yang sebelum berangkat, tadi kan fisik. Sebelum dong berarti. Nah, pas menjelang nih. Kan fisik udah. Ah. Artinya fisik kalau udah siap,
Apalagi Obat-obatan dong. Nah, Biasanya itu- kan walaupun dari rumah sehat, belum tentu di gunung masih itu obat-obatan masuknya kita ke persiapan selanjutnya, persiapan tentang material. Material itu bisa bersifat uang karena kan kita butuh tentang naik bis dengan biaya-biayanya lain, dan juga yang namanya logistik. Logistik itu apa ya? Kayak tenda, makanan, selama kehidupan lu di sana lah, apa aja barang-barang yang diperluin. Itu obat-obatan gak kalah penting juga, karena kan kita yang namanya nggak tahu nanti itu bukan alam kita. Kalau lebih baik ya benar tadi, sedia payung sebelum hujan. benar. Jadi persiapannya tuh kita harus ngelis dulu nih. Pertama kita mau naik ke gunung mana, berapa lama, berapa anggotanya. Jadi kayak misalkan nanti lu mau 2 hari 1 malam, lu mau bawa beras berapa banyak. Karena kita juga nggak boleh yang namanya kelebihan. Kalau kelebihan nanti resikonya ke kita juga terlalu berat bawanya. Jadi biar lebih efektif gitu. Jadi nanti kita list dulu, dibikin dulu nih pagi mau makan apa, siang mau makan apa, malam mau makan apa, minumannya apa. Jadi biar enak, biar efektif semuanya. Airnya juga bawa berapa banyak liter, karena kan kita nggak mungkin bawa yang kecil airnya. Iya. Pasti yang 1,5 liter. Karena di gunung nggak ada yang jual ya. nggak ada yang jual. Walaupun ada juga. Ada beberapa yang jual, tapi kan kita nggak bisa mengandalkan itu. Harganya juga terlampau tinggi. Kalau untuk harga jangan kaget kalau di gunung. Soalnya kenapa? Perjuangan. Jangan bilang penjualnya nyari untung. Jangan gitu. Soalnya dia ya betul perjuangan buat bawa logistik ke gunung aja repot. Banyak banget yang dia bawa. Ya lu aja mau naik gunung kan udah ngerasain kan beratnya kayak gimana. Apalagi mereka yang bawa berpuluh-puluh kilo buat bawa logistik yang mungkin bisa membantu lu di sana gitu. Nah buat yang buang naik gunung juga, kalau misalkan nanti salah satunya air, kalau misalkan lu butuhnya 10 air nih, 10 botol. Kalau gue biasanya bawanya 8 botol. Jadi nanti 2 botolnya itu ya kita membantu Orang. Nah iya, pedagang-pedagang yang ada di trek. Karena kalau misalkan kita juga memang butuh, harganya juga ya, gue tuh biasanya beli tuh yang biasanya kita beli 5.000, kalau di gunung tuh cuma 10.000. Cuma beda 5.000 aja, tapi perjuangannya tuh lu bisa ngebayangin sendiri dah. Di atas gunung kita memang bisa butuh, dan juga sekaligus ngebantu mereka juga. Berarti harga-harga makanan di atas gunung itu bukan mahal. Benar. Yang kita anggaplah bukan mahal, bukan harganya, tapi jasanya lah. Kalau nggak ada mereka, kalau kita lagi butuh, kita mau nyari kemana? Di atas gunung nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart. Jadi salut lah sama pedagang yang berani ambil resiko buat jualan di atas gunung. Yaudah kita lanjut tuh. Kita di tenda, misalnya ada berapa 4 orang, ya cukup bawa 1 tenda aja. Itu harus diperhitungkan baik-baik, tenda, logistik, minuman, terus nanti juga kayak senjata tajam ini juga sebenarnya perlu. Tapi kan misalnya kita mau masuk kereta kan sebenarnya nggak boleh ya. Iya. Tapi tujuan kita ini kan pertama baik kan. Senjata tajam itu ya pertama untuk melindungi diri kita yang namanya di alam, di hutan. Kalau misalkan kita mau binatang-binatang buas, dan juga kalau misalkan nanti kita misalnya mau buang air besar di tengah perjalanan, itu kan nggak ada WC. Iya. Lu nggak bisa ngarepin enak buang air kecil, buang air besar tuh nggak bisa seenak itu. Nah, berarti buang air besar kalau anak gunung di mana? Nah, Sembarangan kali. ya kita tetap pertama nggak boleh di jalan, nggak boleh di trek. Kita harus minggir dulu ke tengah, ke dalam perpohonan. Lu biasanya ngoci aja, lu bengong aja lu. Takut. Kirain takut gara-gara horor. Oh iya. Oh, lu pernah ke gunung tapi? Pak. Lu kerjaan lu megang kamera mulu nih. Nah, oke. Ya, lanjut. Waktu kita gua di laut, pertama buat teman-teman mungkin yang udah sering naik gunung, udah pernah ke laut, juga udah pasti udah tahu lah peraturan-peraturan di gunung laut. Pertama nggak boleh ada atribut yang berwarna hijau. Nih diperhatiin buat yang mau ke laut. Nah ini menurut kabar yang beredar, dan juga penjaga base camp di sana juga menyarankan untuk tidak membawa segala atribut yang berwarna hijau. Tapi ada hijaunya tuh hijau apa yang lebih spesifiknya lagi. Tapi menghindari warna hijau lah artinya. Hijau nggak boleh. Kedua, katanya memang disarankan juga untuk tidak ganjil datangnya Anggotanya. Jadi lu nggak boleh sendiri, nggak boleh bertiga, nggak boleh berlima, nggak boleh bertujuh. Harus Pokoknya harus genap. Itu menurut kepercayaan di sana ya. Oh berarti di gunung juga berlaku ganjil genap ya? Itu beda lagi sama yang di sini. Nggak ada itilang di sana. Yang nilang beda nanti. Oke lanjut, ini ceritanya horor. Kita dengerin lagi. Nah, jadi singkat cerita,
gue nggak sadar nih, maksudnya kita tahu peraturan itu tapi kita nggak terlalu menggubris. Jadi kita persiapan naik, pada saat kumpul kita baru tahu pada saat di kereta bahwa kita datang berlima. Lu tuh Iya, jadi gue naik ke Gunung Lawu berlima, padahal kita udah dari awal ngomongin nggak boleh ganjil. tapi lu nggak sadar yang Kita naiknya ikut berlima, dan gue sadar pada saat itu udah di perjalanan kereta, udah di dalam kereta. udah di dalam kereta. Jadi Gak mungkin dong diturunin Nggak mungkin. satu orang. nggak mungkin balik atau nambah satu orang kan. Terus kita berlima nih. Nah, singkat cerita ya udahlah kita bilang Bismillah aja lah, ya kan. Kita percaya keberadaan atau menghormati adat di sana aja. Pas datang dijelasin nih sama penjaga base campnya nih ceritanya, Mas bawa ini kan dicek dulu biasanya. Mas gimana atribut nggak ada yang berwarna hijau kan? Kita cek satu-satu, dan setiap orang yang berlima ini ada atribut warna hijau. Pertama ada teman gue yang pakai celana dalam hijau, Buset. dia ngaku gitu kan, karena kita benar-benar ngecek. Kedua ada yang pakai celana pendek hijau, tenda kita warnanya hijau. Terus ada lagi yang carrier-nya kalau nggak salah ada lagi, pokoknya setiap anggota itu ada atribut hijau. Lima-limanya tuh. Lima-limanya ada. Kalau di lu, Ada salah satu kalau gua ini tenda, karena kan gua bawa tenda. oh tenda lu warna hijau. Tenda gua warna hijau, ada lagi temen gua topinya, topi abri, topi warna hijau gitulah. Oh hijau lumut lah ya. Nah, di situ kita udah di tempat, udah di lokasi, bingung nih, gimana dong? Akhirnya kita bilang, Mas, boleh nggak kalau kita diizinin naik aja, tapi dengan ya udah kita menjaga kelakuan aja gitu, menjaga sikap dan sifat kita di sana aja. Dan diizinin. Akhirnya yaudah Mas diizinin, ini cuma anjuran dari kita aja, nggak wajib maksudnya. Kalau misalkan lebih baik untuk dilakukan tidak membawa atribut warna hijau. Akhirnya kita Bismillah, kita doa melakukan perjalanan ini. Nah singkat cerita gue langsung ke pertengahan jalan aja ya. Iya. Kita lagi asik-asik naik. Biasa kalau di perjalanan mendaki gunung itu ada yang namanya sweeper, pokoknya ada yang paling depan, ada yang tugasnya paling belakang gitu kan. Fungsinya kalau misalnya paling depan itu untuk membuka jalan, biasanya yang lebih senior atau lebih sering naik gunung. Yang tahu jalan berarti. Yang paling belakang itu fungsinya untuk menjaga anggota, untuk nggak ada yang tertinggal. Yang nggak ini- bisa juga kali ya. Betul, itu biasanya juga dilakukan sama yang udah berpengalaman juga. Biasanya yang di tengah ini yang baru atau yang memang mau cari aman. Nah, pada saat di perjalanan